Jadi di antara para perempuan di sekitaran sini atau penghuni di sini, ini yang sangat dominan. Masih sebuah berita simpang siur, sebuah pabrik marmer tua di kawasan Sentul, Bogor menyimpan misteri yang berkaitan dengan tragedi kelam yang menimpa para pekerjanya pada masa itu. Pernah kejepit lah palanya pakai batu gitu, gini. Terus macam-macam sih mas, anyut juga ada itu di kali gitu. Pabrik yang memiliki luas hampir 1 hektar ini dengan beberapa bangunan layaknya kantor, ruang produksi, bekas kantin dan beberapa sisa bangunan lainnya yang disinyalir sudah ada sejak puluhan tahun silam hingga terhitung puluhan tahun dibiarkan kosong hingga rusak dan lapuk dengan sendirinya. Kalau dulunya sih tempat pengolahan keramik ya bang gitu. Waktu kecil udah tutup kayaknya bang. Seolah terdapat campur tangan dari sosok astral, beragam peristiwa kelam yang menjadi kabar burung yang turun-temurun diceritakan kerap dikaitkan dengan sosok astral berwujud siluman ular yang disinyalir menghuni area ini bersama beberapa sosok astral lainnya. Di sini ada siluman ular juga nih. Tak berhenti sampai di situ saja, mitos lain yang memperkuat bahwa area pabrik marmer berdiri di atas tanah yang tak biasa. Beragam desas-desus akan cerita terdahulu ikut mencuat seakan memperkuat bahwa area ini memang diselubungi hawa misteri bahkan mistis yang kuat. Dulu tempat perkumpulan para Belanda dan Jawara dibuat momen pertemuan gitu. Ada macannya itu, ada 3 kalau nggak salah. Lantas, apakah kami yang membiarkan malam tiba demi menguak keberadaan misteri akan peristiwa kelam yang menimpa para pekerja hingga meregang nyawa, mampu menguak dalang dan isu tumbal dari sosok astral yang kerap dibicarakan warga sekitar? Oke, ini dia tempatnya Kak Rudi, Kak Frisly. Walaupun memang tadi sore itu kita sudah sempat melihat-lihat ya. Betul. Oke, kita langsung cek kali ya. Banyak sekali sosok yang mungkin akan bercerita langsung ke kita. Kayaknya kalau aku pribadi, aku tertarik untuk... Pada saat masuk ke tempat pertama aja, itu aku udah langsung merinding dan ngerasa udah nggak enak aja gitu, udah takut. Seolah menarik perhatian kami, bangunan yang pertama kami singgahi ialah sebuah bangunan layaknya kantor. Assalamualaikum. Kayaknya emang ini tempat dimana seisinya itu para makhluknya tertarik dengan kalian berdua, para laki-laki. Karena di sini memang menurutku saat ini ya, pandangan aku memang kelihatan jelas banget kalau makhluk-makhluk di sini rata-rata memang perempuan. Dan bisa dipastikan bahwa pada saat kita masuk ini sudah banyak sekali sosok yang makin nyuruh, ayo dong ke dalam. Jadi kayak makin mengajak kita untuk terus masuk ke ujung sana, Fasya. Sosok wanita itu Kak Frisly. Iya tuh, pada berjejer. Yuk, kita ke sana. Assalamualaikum. Permisi ya, Assalamualaikum. Tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, perlahan kami mendekat ke arah sosok astral yang berada masuk ke dalam bangunan ini. Kecelakaan juga. Iya. Tapi emang ini tuh kelihatan banget pabrik marmer ya, karena dari tembok-temboknya aja pas kita masuk tuh udah marmer semua. Dan kalau bangunan ini sendiri tuh kayaknya tempat office-nya ya. Betul, Fasya. Nah, mungkin aku sedikit bercerita. Tadi kan kita ngelewatin, kenapa? Ada yang nyolek keras banget. Jadi tadi saya refleks langsung. Iya. Langsung ke kaki baju. Iya. Ya karena emang di sini tuh perempuan semua sih, Fasya. Dan kalau kita tarik mundur, kilas balik dari tempat ini sendiri, sempat ini menjadi tempat atau pabrik di zaman VOC. Jadi di zaman masih penuh dengan penjajah. Kenapa aku juga ngajak ke tempat ini? Karena di belakang sini, Fasya, Kak Rudi, ini banyak banget sosok perempuan. Mungkin kakak juga dari awal udah langsung lihat ya. Iya. Ini banyak banget sosok perempuan, tapi ada satu sosok yang berbeda. Beda. Kakak juga notice itu kan?
Frisly persis, ada perempuan dengan tinggi segini, Fasya. Perempuan ini bukan sosok yang sering kali kita temui. Ini adalah jelmaan, atau sering kita sebut dengan siluman. Kenapa aku bilang siluman? Karena di bagian dahinya sini itu ada sisik ular, dan kelihatan jelas banget kalau sosok ini yang memang bisa kita bilang menguasai titik ini. Jadi di antara para perempuan di sekitaran sini atau penghuni di sini, ini yang sangat dominan. Meski tak menemukan jawaban dari kecelakaan kerja yang menjadi warisan cerita kelam di tempat ini, keberadaan sosok astral menyerupai siluman ular wanita memang kerap dirasakan keberadaannya bagi masyarakat sekitar. Sering lihat juga, kadang ya saya sering main di sini juga, di lingkungan sini ya. Setahu saya sih suka lihat-lihat siluman ular katanya gitu. Di ruangan ini ada perempuan, wajahnya perempuan tapi badannya ular. Mungkin kakak juga tadi udah langsung dapat gambarannya. Tapi sosok siluman ular ini kalau dia berubah wujud menjadi hewan atau ular, itu benar-benar besar banget, Fasya. Dan memang sering ditemui oleh warga. Sebelum adanya pertumpahan darah tersebut atau korban, dia akan mengeluarkan suara seperti desis yang sangat jelas bisa didengar oleh manusia normal. Ya, Beberapa orang mengira itu adalah suara mesin, ya. jadi nggak notice. Padahal sebenarnya dia Yang menimbulkan suara itu ya. betul, Fasya. Setelah itu baru adanya kejadian di mana bisa kita bilang mungkin itu menjadi korban atau tumbalnya, Fasya. Berarti sosok ini yang menyebabkan kecelakaan para pegawai di sini, Kak Frisly? Bukan dia. Tapi sosok perempuan ini memang seringkali menjadi sosok dominan yang menunjukkan eksistensinya di wilayah sini. Gitu. Wilayah sini. Sosok ini itu asalnya dari mana, Kak Frisly? Perairan belakang, Fasya. Dia mempunyai seperti, aku melihat seperti ada gua kecil yang memang sampai saat ini masih ada. Jadi emang dia memilih titik ini karena banyaknya aktivitas manusia, apalagi dominan lagi. Bagaimana dengan pesugihan di tempat ini? Apakah sosok ini mengetahui atau ada hubungannya? Gak ada clue dari dia. Sebentar, saya merasa seperti ada magnet di area sebelah sana. Kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak dalang dari warisan cerita kelam akan kecelakaan kerja yang turun-temurun diceritakan di tempat ini. Sebelah sana. Pintu itu kali ya, coba kita masuk ke sana. Kak Rudi merasakan seperti ada tarikan aura yang berasal dari tempat ini. Ini tuh apa ya? Tiba-tiba niat kami memasuki ruangan baru teralihkan dengan bergegasnya Rudi yang entah menuju ke sebuah tempat. Kak Rudi! Kak Rudi! Astagfirullah, Kak Rudi! Tiba-tiba pada saat kami ingin memasuki ruangan selanjutnya, Kak Rudi langsung lari ke arah samping gedung yang aku nggak tahu Kak Rudi melihat sosok apa, cuma dia tiba-tiba lari. Assalamualaikum. Ada sosok, bentuknya anjing, tapi dia itu kekar seperti harimau. Oh, benar, memang aku pun sempat mendengar cerita dari warga sekitar bahwa di tempat ini itu ada siluman harimau. Tadi dia lihat kita, kemudian dia datang ke sini. Saya nggak tahu siapa dia. Apakah jangan-jangan dia mata-mata untuk mencelakakan kita? Boleh saya tahu kamu siapa? Dari mana kamu? Dia datang dari hutan. Dari hutan. Hutan sekitar sini. Dia datang ke sini karena ada kita, makanya dia datang. Bentar. Apa itu? Kenapa, Kak? Oh, mereka bertiga.
Mereka ada 3. Ada 3 sosok. Iya, si anjing berpostur tubuh harimau itu sekarang 3. Sebentar Kak Rudi, sebelumnya jadi ini adalah sosok siluman atau sosok apa Kak Rudi? Siluman, dia itu binatang buas jadi-jadian. 1 di sini, Ya. 2 lagi ada di sana dan di sana. Dia tertarik dengan bau darah. Bau darah yang dibuat oleh makhluk lain. Maksudnya? Tapi emang bener sih kakakku, aku juga lagi halangan hari ini. Pantes. Iya. Sebentar, maksudnya apa Kak Rudi? Dia tertarik dengan bau darah yang ditimbulkan oleh makhluk lain. Maksudnya? Aku kan lagi halangan kan, ya mungkin gini. Oh, itulah tadi- yang menarik sosok Iya, ini. dan mungkin dia terancam karena kan Kak Rudi tadi langsung komunikasi sama sosok ini dan dikunci sama Kak Rudi. Jadi sosok ini nggak akan bisa pergi, tapi 2 sosok lainnya malah menghampiri. Tapi Kak, apa jangan-jangan mereka ada hubungannya sama pesugihan yang tadi sempat kita bahas? Oh, dia dan teman-temannya ini, mereka ini nggak bisa ke sana karena di sana itu wilayah makhluk lain. Jadi nggak bisa ke tempat yang tadi kita mau masuk itu. Pintu merah. Betul, nggak bisa. Terus apakah sosok ini yang mungkin dibicarakan oleh warga sebagai sosok siluman Kak Rudi? Siluman harimau? Iya. Beberapa kali memang mereka menampakkan diri. Ini yang dibicarakan sama warga. Oke. Apakah sosok ini pun mengganggu di tempat ini Kak Rudi? Nggak selalu mengganggu. Kadang mengganggu tapi dengan suatu alasan. Apa itu? Ada beberapa manusia yang baunya nggak disukai mereka. Jadi manusia tersebut datang ke wilayah sini itu dianggap mengganggu. Sebentar, baunya tidak disukai mereka. Itu gimana penjelasannya? Memang baunya kah atau dengan niat yang tidak baik Kak Rudi? Dia bilang karena bau. Kamu paham kan? Setiap manusia itu punya bau yang berbeda dan anjing bisa mengendus itu. Betul. Nah, mereka juga ada beberapa bau manusia yang punya bau yang Tidak mereka mereka itu nggak sukai. Secara spesifik itu tidak bisa disebutkan ya. Yang jelas ada bau kriteria bau tertentu yang mereka nggak suka dengan orang tersebut. Dan orang-orang itulah yang mereka ganggu. Betul. Apa alasan ketiga sosok ini tuh suka main ke tempat ini? Walaupun memang asal mereka bukan dari sini. Darah. Ada bau darah. Yang suara. Di belakang sana. Suara seperti cekikikan. Iya, perempuan. Pada saat dia bilang darah, tadi langsung ada suara. Apa? Berarti dari aku ya? Sebentar. Tragedi. Oh, mungkin karena banyaknya terjadi kecelakaan para pekerja di tempat ini, itulah yang memancing sosok-sosok ini tuh datang ke tempat ini. Ketika kecelakaan, keluar darah. Dan itu yang dia maksud. Apakah sosok ini mengetahui tentang adanya pesugihan di tempat ini? Dia bilang, tahu, tapi kami nggak mau ikut campur. Penuturan Rudi menguak mitos akan keberadaan sosok siluman harimau yang ternyata tak seperti apa yang kerap disaksikan masyarakat sekitar. Di tanah yang kosong itu sering ada muncul gerombolan macan, ada yang belang, ada singa itu kayak singa. Pokoknya ada 5 itu. Namun keberadaan sosok astral ini memperkuat adanya dugaan serta isu kecelakaan kerja yang kerap diisukan dengan adanya pesugihan yang terjadi. Hingga sinyal lain pun hadir. Kalian cari tahu sendiri.
Karena tadi kakak juga sempat bilang di pintu merah dan dari tadi kita juga hampir masuk ke sana. Iya. Apa kita langsung ke sana aja, Kak Rudi? Ya kita kesana aja. Eh. 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 Sinyal gangguan pun mulai terasa, membuat kami bergegas ke arah ruangan yang tadinya sempat kami akan masuki. Kami pun akhirnya memasuki area ruang produksi yang disinyalir tempat kecelakaan kerja terjadi. Di sini. Kalau ditanya mengenai sosok, sebenarnya di sini tuh rame ya, Kak. Maksudnya juga aku yakin kenapa Kak Rudi ngebawa kita di tempat ini juga karena banyak sosok yang mungkin memang berusaha untuk menceritakan kejadian per kejadian yang ada di sini. Kenapa, Kak? Kok saya merasa sesuatu bukan di sini sepertinya. Jadi ada seperti apa ya? Sesuatu yang dikumpulkan gitu. Sesuatu yang dikumpulkan. Ada energi-energi masa lalu, energi orang itu ditaruh di suatu tempat. Suatu tempat. Atau kita terus explore. Kayaknya Entah bukan apa di yang sekitar Rudi sini. rasakan, namun hal tersebut membuat Pelan-pelan, Kak. kami harus masuk lebih dalam guna menguak hal tersebut. Mungkin di ruangan lain. Oke. Sejujurnya, Fasya, Kak Rudi, pada saat kita masuk ke Astagfirullahaladzim. 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 Satu persatu kejanggalan mulai menyelubungi penelusuran ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kalian ingin berkomunikasi secara baik-baik. Karena kami datang dengan tujuan dan maksud yang baik. Dan Fasya, Kak Rudi, pada saat tadi kita masuk, ada banyak sosok laki-laki memakai pakaian seperti pakaian kerja dengan sarung tangan juga di tangan dan juga sepatu seperti boots. Itu mereka berjajar berdiri di dalam sini. Kita masuk ke sana kali ya, Kak, biar aku juga bisa kilas balik sebenarnya seperti apa dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini. Pelan-pelan. Kita masuk, Fasya. Assalamualaikum. Permisi. Oke. Fasya. Iya. Kak Rudi. Menarik mundur kembali. Sekarang kita sudah ada di tempat dimana mesin-mesin besar itu ada di sini, Kak. Jadi kalau tadi di depan itu adalah ruangan dimana marmer atau produknya sudah jadi display. Tapi kalau untuk di sini, ini adalah tempat pembuatan atau mesin-mesin itu ada. Dan seperti yang aku pegang ini salah satu bendanya ya, Fasya. Dari mesin-mesin besar yang memang udah nggak ada sekarang. Itu semua, jadi ada kerangkanya di sini yang besar. Dan mengenai laki-laki yang dari tadi juga hadir di belakang Kak Rudi, mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa di mana memang benar adanya pertumpahan darah atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Perlahan tapi pasti, mitos akan adanya pesugihan yang menewaskan banyaknya pekerja dengan cara yang tak lazim mulai terkuak. Lantas, apakah tempat yang akan kami masuki mampu menuntaskan warisan cerita kelam akan pabrik ini? Mereka kalau misalnya muncul, emang mereka benar-benar jadi wujud seperti manusia.
Tapi bedanya dengan keadaan yang penuh dengan darah.